Selamat pagi, semoga suara saya dapat didengar dengan baik. Pagi hari ini kita mau belajar tentang penderitaan ya. Penderitaan karena mengikut Tuhan. Judulnya saya kasih seberapa besar Allah peduli pada pada penderitaanku. Ini bicara penderitaan, sesuatu yang tidak enak secara daging ya. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, tetapi pertanyaannya, mengapa Ia mengizinkan penderitaan itu datang pada kita? Jadi penderitaan setiap orang berbeda-beda ya, dan penderitaan itu sifatnya adalah pribadi dan dia sangat emosional karena sangat bisa menekan pribadi kita sendiri, jiwa kita. Kalau penderitaan karena kesalahan sendiri, karena berdosa, ya kita mudah memahami. Tapi kalau ikut Tuhan, sungguh-sungguh, tapi kita mengalaminya, mungkin ini yang agak susah dipahami. Kalau di Alkitab, kita lihat tentang Ayub misalnya, ya. Di sini iblis kelihatannya sedang nantang Allah gitu untuk mencobai Ayub ya. Tapi karena imannya Ayub boleh menang. Hebatnya begitu ya. Ayub dalam penderitaannya tetap percaya kepada Allah. Ayub memikul penderitaannya dengan sabar. Penderitaannya susah sekali ya kalau dibayangkan gitu ya. Penderitaan Ayub diizinkan Allah dan kita tidak mengetahui ya alasan yang detail tentang penderitaannya Ayub ini. Tapi kita di sini pelajarannya harus percaya kedaulatannya Allah atas peristiwa yang sedang terjadi pada Ayub. Penderitaan lain kita lihat dari Yusuf. Penderitaan yang dialami Yusuf diizinkan oleh Allah. Dia menderita, dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, menjadi budak. Saudara-saudaranya Yusuf, mereka-reka yang jahat, kata firman Tuhan. Tetapi Allah Yusuf mereka-reka untuk kebaikan bagi bangsa Israel yang pada waktu itu dijajah di Mesir. Mari saudara kita lihat firman Tuhan tentang peristiwa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Ini ayat yang sering kita dengar, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini ayat yang sering meneguhkan kalau kita ada di dalam penderitaan. Kita mau lihat bagaimana Daud dalam penderitaannya, dia berkata demikian, saudara. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Penderitaannya Daud menjadi misteri, tetapi Daud mengakui kedaulatannya Allah. Saudaraku, kalau kita juga melihat Tuhan Yesus
yang mengalami penderitaannya harus disalib. Ya. Seperti Daud juga berkata-kata dia seperti ini, saudaraku. Demikian juga bagi Yesus yang mengalami penderitaan harus disalib. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pelajarannya dari sini adalah kelihatannya Tuhan seperti meninggalkan kita. Tuhan Yesus pun mengalami seperti itu, saudaraku ya. Sekarang mungkin kita boleh bertanya ya, seperti judul tadi ya. Berapa besar sih Allah peduli dengan penderitaan yang kita alami? Allah akan menjawabnya. Jadi sumber jawaban dari Allah sendiri. Dia katakan, lihatlah Kristus yang mengalami penolakan Allah. Allah sangat berdaulat atas hidup kita. Jadi jangan takut. Memang itu yang harus kita alami, Allah izinkan. Kita mau bisa melihat akan penyertaan Tuhan, akan melihat apa yang Dia mau. Pada waktu kita bertanya, Dia akan menjawab, lihatlah Kristus yang mengalami penolakan Allah itu. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengalaminya, tapi Dia bisa menang. Dari sini kita belajar dari Ayub, dari imannya kepada Allah. Dan Ayub tidak meninggalkan Allah atau menghina Allah dengan tindakan dan kata-katanya. Ayub mempercayai Allah dalam penderitaannya dan memikul penderitaannya dengan sabar, katanya. Pelajaran pertama. Saudara, kita lihat pelajaran dari Daud yang sedang menderita. Dia datang, dia bilang sama Tuhan begini. Firman-Nya di Mazmur 22 ya, katanya, janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Dari pernyataan-pernyataan firman Tuhan pagi hari ini, kita melihat semua tokoh-tokoh tunduk kepada Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita berdoa apa yang sedang kita alami, karena mengikut Tuhan, Tuhan izinkan sesuatu kesusahan dalam hidup kita tetap datang kepada Tuhan dan berharap pada Tuhan dan berseru kepada Dia. Anak-anak Tuhan yang menderita karena kehendak Allah, yang menderita karena mengikuti kebenaran atau salib Yesus, adalah manifestasi keadilan Allah itu sendiri. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itulah pernyataan pagi hari ini firman Tuhan. Biarlah itu menguatkan kita terus jalan bersama Dia. Mari kita berdoa.